Di Invest Time dan kita masih ngobrol terkait mengenai cara kaya tanpa robot trading ya. Jadi kita bisa atur nih apa yang kita bisa dan kita ngerti. Kita ngobrol lanjut ya bersama dengan Financial Expert CNBC Indonesia Ai Ahmad Hidayah. Mas Ai, Ya. kalau misalnya ada yang nanya, emangnya salah pakai robot trading? Karena kan kita lihat tadi ada side baiknya, ada side jeleknya gitu ya. Terus kalau ada yang bilang kan saya investasi ya boleh-boleh aja dong. Sebenarnya salah nggak sih investasi dengan menggunakan robot trading? Sebenarnya nggak salah juga, itu kan juga suatu teknologi atau mungkin perkembangan teknologi yang Ya. membantu kita dalam berinvestasi ya Mbak Maria. Dan di Amerika sendiri itu sudah jamak digunakan gitu ya, bahkan 70% platform sekuritas itu banyak yang sudah menggunakan robot trading gitu. Dan kalau kita ketahui di Indonesia sendiri pun kayak lembaga-lembaga keuangan besar gitu ya, misalkan perbankan gitu ya, dalam mereka istilahnya mencari misalkan rupiah gitu ya, atau dolar atau mata uang lain itu banyak yang pakai robot trading juga loh gitu. Karena nggak mungkin mereka memantau terus gitu kan setiap saat untuk trading forex-nya itu gitu kan, apalagi mereka kebutuhannya kan besar gitu ya. Itu kan pasti membutuhkan suatu sistem yang memang komprehensif gitu untuk memantau pergerakan pasarnya gitu. Jadi sah-sah aja sih sebenarnya Mbak Maria. Sah-sah aja asal ya sesuai dengan ada batasannya gitu ya. Betul. Jangan terus kemudian jadi greedy-nya Iya. tingkat dewa gitu Mas Ai ya. Betul. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi sekarang kan ini banyak banget kasus yang beredar. Nah, biasanya selesai gitu aja, berarti artinya kerugian yang sudah selesai gitu. Ini untuk meningkatkan level of awareness juga nih Sobat Cuan, bahwa hati-hati. Karena uang yang hilang itu tidak akan kembali. Gitu. Nah sejauh ini seperti apa sih Mas kalau yang Mas Ai update? Iya, kalau di Indonesia sendiri kasus-kasus yang ada ya terkait penipuan robot trading itu udah pasti uangnya hilang gitu. Dan mungkin nggak akan kembali. Bukan mungkin, pasti kayaknya nggak akan kembali. Karena kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya kayak kasusnya Indra Kents, kasusnya Doni Salmanan, ya udah nguap gitu aja gitu. Karena memang satu ya ketika itu memang aturan hukumnya aja belum ada ketika itu. Kedua pengawasannya juga nggak jelas juga gitu kan ketika itu bagaimana gitu kan. Dan belum ada yang penjaminnya atau lembaga penjaminnya gitu. Kayak di saham kan dia ada lembaga penjamin sahamnya atau di perbankan ada lembaga penjamin simpanan gitu ya. Kalau untuk di forex atau di instrumen komoditas lainnya juga kan memang belum ada gitu. Jadi once udah loss gitu ya udah kita harus terima hilang gitu. Makanya kita harus hati-hati nih. Harus lebih bijak lah dalam menggunakan robot trading ini gitu ya Mbak Maria. Oke, harus hati-hati dan ingat kalau uangnya hilang ya udah gitu ya. Betul. Kalaupun si pelaku kemudian dijual semua asetnya dan dimiskinkan juga belum tentu bisa mengembalikan total uang yang sudah kita keluarkan. Jadi lebih baik berhati-hati deh ya, antisipasi terlebih dahulu. Nah, Mas Ai sudah siapkan slide ya. Ini terkait mengenai robot trading. Tadi kita sudah banyak ngobrol. Nah, ini cara kerjanya juga tadi sudah sama ya, ada sistemnya ya yang memang mengatur gitu ya. Nah, ini nih, ini menarik sebenarnya karena sebanyak 70 hingga 80% lebih saham yang diperdagangkan di bursa saham Amerika Serikat ini berasal dari robot atau ATS. Automated trading. Betul Mbak Maria. Jadi memang di negara-negara maju, contohnya di Amerika Serikat sendiri ya, banyak memang sudah menggunakan robot trading gitu. Tapi mungkin di sana sudah well educated gitu ya, well literate sehingga mungkin kita nggak mendengar banyak lah kasus-kasus seperti yang terjadi di Indonesia. Nah di Indonesia sendiri memang secara edukasi masih rendah, secara regulasi juga masih minim banget gitu ya untuk pengaturan robot trading. Dan celah inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk meraup keuntungan dari masyarakat kita atau investor kita yang memang belum mengerti gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berkaca dari negara maju ya sah-sah aja. Di sana juga banyak menggunakan, tapi ya digunakan dengan bertanggung jawab dan memang nasabahnya juga harus sudah well literate gitu ya, sehingga nggak terjadi istilahnya penipuan gitu ya atau penyalahgunaan terkait platform robot trading itu. Bisa nggak sih statement ini kemudian dijadikan sebagai produk jualan gitu ya? Karena kan kita sebenarnya marketnya lagi growth, belum bertumbuh, belum rame kayak di Amerika Serikat, makanya mulai ikut sekarang. Nanti kalau udah pas rame, udah tinggal ambil cuan gitu ya. Ini bisa dijadiin senjata itu juga ya Mas Ai ya? Sebenarnya sih siapapun yang mau menjual software atau platform robot trading ini harusnya sih boleh-boleh aja. Syaratnya pertama yang tentu harusnya sudah memang diizinkan oleh regulator yang ada. Misalkan Bapepti atau OJK gitu ya untuk saham gitu kan. Itu harus utama gitu ya. Karena memang ini kan untuk meraup dana dari masyarakat ya. Itu kan harus dapat izin dari regulator gitu ya Mbak Maria. Yang kedua memang kita harus tahu gitu ya backtestnya ini benar-benar istilahnya platformnya ini platform yang real nggak atau cuman abal-abal kayak yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jangan-jangan kayak tadi Mbak Maria bilang datanya beda nih antara investor A sama investor B gitu kan. Nah itu kan harus dibuktikan juga ya secara platformnya memang benar-benar platform real yang membantu untuk trading atau investasi gitu ya.
Yang ketiga mungkin itu, penjualannya kepada siapa nih? Ini kan juga harus diregulasi juga ya. Masa iya kita jual ke semua masyarakat secara umum dengan begitu bebas gitu kan? Karena kan tingkat pengetahuan investasi setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Dan apalagi ini kan suatu investasi yang bisa dibilang high risk lah gitu ya. Ini juga harus diwaspadai gitu ya. Makanya ini harus menjadi suatu concern juga ya mungkin buat regulator, bagaimana meregulate ini dengan baik gitu supaya nggak terjadi lagi lah kasus-kasus seperti yang kita dengar belakangan ini. Gitu. Hati-hati ya. Mas Ai, ini ada pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media kita di Instagram @CNBC Indonesia. Pertanyaannya dari @ramlan.hakim. Min mau tanya cara membedakan robot trading yang legal dan ilegal seperti apa? Apakah semua robot trading itu masuknya adalah investasi bodong? Yang kedua ada Dwinita, gimana sih modus penipuan robot trading kok mereka bisa gait artis dan influencer? Oh iya sih bener, itu sebagai daya tariknya ya, karena ada artis dan influencer ya, makanya banyak orang-orang awam yang ikut. Nah ini bagus sih pertanyaannya, yang legal dan ilegal emang bisa terdeteksi Mas Ai? Ya mungkin di slide selanjutnya ya. Kita next lagi ya. Nah ini ciri-ciri ya. Ciri-ciri investasi bodong robot trading nih. Yang pertama dia pastinya menawarkan keuntungan yang besar. Dan itu kayak keuntungannya pasti gitu. Pasti untung 20% sebulan. Atau setahun, itu pasti itu ilegal. Karena yang namanya investasi itu nggak ada kepastian ya. Lagi-lagi aku bilang yang tadi pasti di investasi adalah ketidakpastian. Ketidakpastian, betul. Kita bisa untung 20% hari ini, besok belum tentu. Bahkan bisa rugi gitu ya. Yang kedua, menawarkan keuntungan rutin. Jadi udah pasti untung terus lah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah itu udah pasti ilegal, bodong gitu ya. Yang ketiga, menawarkan keuntungan cepat. Nah ini dia. Nggak ada yang instan gitu ya, yang instan cuma mie gitu kan kalau di dalam hidup ini ya gitu. Kalau investasi ya memang proses gitu ya Mbak Maria. Untuk bisa profit itu kan kita harus sabar gitu ya, tekun, menganalisa dengan baik seperti itu. Yang keempat ini ya, harus menggait member baru atau mengarahkan ke MLM atau skema Ponzi lah. Kalau misalkan ada yang menawarkan robot trading, terus kita harus gait member baru supaya bisa untung. Nah ini juga satu hal yang udah ciri-ciri ilegal lah gitu ya. Yang terakhir tentu kalau nggak terdaftar di regulator itu baik OJK maupun Bapepti gitu ya. Ini juga salah satu atau 5 ciri-ciri kalau platform atau software robot trading itu ilegal. Dan nggak hanya robot trading harusnya ya, semua software investasi pun kalau udah cirinya seperti ini udah pasti ilegal gitu ya. Nah ini kan sayangnya nggak bisa terdeteksi dengan cepat ya. Harus ada proses yang lama, mungkin udah harus hilang dulu uangnya sekian-sekian, baru kemudian ngerasa bahwa kok gini gitu ya. Sebenarnya ada cara lebih cepat lagi nggak sih untuk menotis bahwa ini nggak benar gitu ya. Kadang-kadang kita udah kasih syarat-syarat kayak gini, pasti tetap aja banyak korbannya Mas Ai. Nah itu tadi menyambung pertanyaan berikutnya ya, banyak menggunakan influencer, artis itu kan yang akhirnya membuat orang jadi kayak meyakinkan gitu. Oh si artis itu aja pakai, influencer itu aja pakai gitu kan. Nah ini akhirnya menimbulkan jadi semacam kayak pembenaran kalau itu benar-benar legal dan bisa gitu dipakai untuk meraih keuntungan. Padahal ya kenapa bisa menjamur dan cepat itu karena ya satu tadi itu ya edukasinya memang belum baik gitu di Indonesia untuk investasi secara umum, apalagi yang robot trading ini gitu ya. Sehingga banyak sekali istilahnya penipuan-penipuan atau modus-modus yang bisa dilakukan oleh para oknum-oknum ini, termasuk juga mungkin artis-artis atau influencer yang memang digunakan itu mungkin juga mereka nggak ngerti gitu ya. Iya, berarti level dari edukasi atau literasinya mereka pun juga nggak ada gitu ya. Udah nggak ngerti, mereka juga mungkin quote unquote greedy, ditawarkan istilahnya bayaran untuk endorse yang besar gitu kan Mbak Maria. Itu bisa saja terjadi karena memang modus oknum-oknum ini adalah oke, gue spending gede di awal untuk guide influencer, endorser, artis dan segala macam, tapi gue akan meraup dana yang jauh lebih gede lagi gitu dengan menggunakan ini gitu. Karena memang di Indonesia sendiri banyak orang yang mungkin quote unquote loyal terhadap figur tertentu gitu, percaya dengan omongan figur tertentu. Ini juga menjadi suatu masalah juga ya. Jadi kalau di investasi itu kita nggak boleh percaya siapapun. Ya, kita harus percaya diri kita sendiri gitu ya. Setuju, di investasi jangan percaya siapapun. Ini bagus banget quotes-nya ya. Kita harus percaya kapasitas dan kapabilitas kita sebagai seseorang investor. Barulah kita pilih investasi yang cocok sama kita. Betul gitu ya. sekali Mbak Maria, seperti itu. Jadi memang jangan sampai mentang-mentang figur itu terkenal, populer, banyak uang, belum tentu gitu. Karena ya mereka juga mestinya kan nggak ada kaitan secara psikologis ya. Ya kalau kita rugi emang mereka
empati gitu ya, atau mereka concern kan nggak juga gitu Dan mereka ya. dibayar profesional sebenarnya, udah di endorse ya. Untuk di endorse ya, mereka dapat keuntungan dari situ kan. Nah ini yang harus kita waspadai ya, jangan sampai kita mudah tergiur gitu. Tuh catat ya Sobat Cuan ya. Nah ini ada yang menarik sebenarnya, ini simulasi saham BBCS 10 tahun begitu ya. Ini bisa dinotis sebagai ciri-ciri investasi bodongnya robot trading berarti ya. Ini sebenarnya gini, jadi kalau misalkan kita mau kaya gitu kan, sesuai dengan tema kita ya, cara kaya tanpa robot trading gitu ya. Sebenarnya kita nggak usah capek-capek cari robot trading yang bisa bikin kita kaya atau cepat bikin kita kaya. Kalau kita mau gampang, kita investasi aja di saham blue chip misalkan. Ini contohnya nih, saham BBCA gitu ya. Kita beli di harga 2.150 misalkan. Tahun berapa Lalu tuh? kita jual sekarang ini di 8.450. Kita cukup beli 100 lembar aja gitu ya. Itu keuntungannya kalau kita lihat ya, nominal belinya 21.500.000, nominal jualnya 84. Keuntungannya udah 63 juta loh. Plus dividennya gitu ya. Nah, kalau kita rata-rata gitu ya, saham-saham blue chip yang ada di Indonesia itu rata-rata itu sekitar 20% per tahun keuntungannya Mbak Maria. Belum dividennya. Dividennya mungkin bisa 3-5%. At least 25% setahun kita udah di tangan gitu ya. Dan itu istilahnya tanpa kita capek-capek menganalisa, tanpa capek-capek kita percaya ke robot trading yang harus kita bayar mahal gitu ya, softwarenya, udah kita bisa istilahnya hidup tenang gitu ya. Jadi ini salah satu contoh atau mungkin kita bisa katakan cara lah untuk bisa cuan lah gitu ya di investasi tanpa harus bergantung ke robot trading yang ilegal tersebut gitu ya. Oke, jadi nggak usah pusing-pusing ya, saham blue chip kita banyak banget banyak ya. Banget. Ini salah satu contoh aja ya, BCA bisa banyak lagi yang lainnya gitu. Cuman kan kita memang berkembang ya, investasi kan berkembang nih Mas Ai. Kita tadinya mungkin yang high risk adalah saham, kemudian ada high risk lagi kripto gitu ya, ada high risk lagi, nanti akan muncul lagi berbagai macam jenis investasi yang kemudian ada cerita yang untung, ada cerita yang mungkin rugi. Nah, seperti apa ini kita memilah-memilih karena dunia kan berubah. Nanti akan ada tawaran yang lebih menarik lagi, sistem yang mungkin jauh lebih akan mendatangkan keuntungan dan konsep investasi lagi dan lagi ya mencari compounding keuntungan lebih daripada naruh di bank secara konvensional. Gimana nih Mas Ai? Ya, pada intinya prinsip investasi itu adalah kita tetapkan tujuannya dulu ya Mbak Maria. Itu selalu kita harus tetapkan tujuannya dulu. Tujuan investasi kita apa sih gitu ya. Untuk jangka panjang, menengah, atau jangka pendek gitu kan. Yang kedua, profil resiko kita nih ya sebagai pribadi ini seperti apa. Tipikal orang yang agresif, moderat, atau yang konservatif gitu ya. Yang ketiga, kita jangan pernah percaya kepada siapapun gitu ya. Jangan pernah percaya kepada siapapun, dalam arti bukan hanya orang, sistem pun bisa salah gitu ya. Makanya kita harus melakukan analisa yang lebih komprehensif gitu ya. Jadi kalau memang kita nggak bisa, ya baik hindari. Karena kan kalau kata patah ya, jangan beli kucing dalam karung gitu ya Mbak Maria. Jadi kita idealnya itu investasi di instrumen atau produk yang memang kita tahu produknya gitu. Dan kita bisa melakukan analisa gitu. Once kita sudah tahu, kita nyaman nih, barulah kita investasi di produk tersebut. Jadi betapapun perkembangan suatu produk investasi semaju apapun, kalau misalkan kita lakukan istilahnya analisis atau self assessment terhadap kemampuan kita berinvestasi, harusnya sih nggak jadi masalah gitu ya. Karena memang yang jadi masalah adalah kita berinvestasi ke produk yang di luar kemampuan kita, gitu kan, atau di luar handle kita, itu jadi masalah juga gitu. Dan sekali lagi jangan pernah investasi dengan uang panas gitu ya, atau uang yang memang kita gunakan untuk operasional atau kegiatan sehari-hari. Nah itu beresiko sekali gitu ya. Jangan sampai nanti malah bukannya untung malah boncos gitu, dan itu bisa menjadi semacam beban buat kita juga ke depannya gitu ya. Dan balik lagi ini bisa menjadi semacam rapot jelek ya, rapot buruk lagi untuk salah satu instrumen investasi. Karena kan kita woro-woro soal pentingnya berinvestasi, kemudian muncul korban-korban dari investasi itu sendiri dalam tanda kutip ya, yang mengatasnamakan investasi. Nah ini seperti apa sih Mas Ai melihatnya fenomena yang muncul ini gitu ya, apalagi dengan adanya kejadian-kejadian ini kan orang akhirnya semakin udahlah taruhnya konvensional aja gitu ya, taruhnya di bank aja, sehingga kan kita tahu juga nggak ada kompon gitu ya di sana ya, bahkan ya ada tapi hanya kecil sekali, atau yang konvensional misalnya di deposito ya ada tapi kecil sekali. Nah seperti apa sih Mas Ai? Ya, sebenarnya banyaknya atau maraknya investasi ilegal atau investasi bodong ini juga menjadi backfire buat publik kita juga ya, dalam arti buat perkembangan dunia investasi di tanah air gitu ya, akhirnya menimbulkan distrust gitu ya, atau ketidakpercayaan publik, padahal masih banyak investasi-investasi legal yang juga menawarkan potensi keuntungan bagus gitu Mbak Maria, dan ini yang harus kita tumbuhkan juga nih di kalangan masyarakat. Ini menjadi tugas siapa? Ya tugas kita semua sebenarnya, regulator juga, pelaku pasar juga, dan juga mungkin diri kita sendiri, karena mungkin bukan tidak mungkin korbannya adalah diri kita
orang terdekat kita, keluarga kita. Yes. Jadi kita juga harus, kalau emang kita sudah teredukasi dengan baik, kita harus share juga ke yang lain gitu. Karena yang terjadi juga belakangan memang gitu kan, ada keluarganya yang kena gitu ya, ada pasangan yang kena. Karena keluarganya juga dari keluarga gitu. juga tahunya. Betul gitu. Jadi kalau kita punya informasi yang bagus terhadap suatu informasi itu, ya kita share juga lah ke yang lain gitu. Ini menjadi suatu tantangan memang di Indonesia, karena memang ya mungkin bisa dibilang instrumen investasi di Indonesia ini kan banyak yang belum teredukasi atau belum merata lah edukasinya di semua kalangan masyarakat. Ini menjadi tantangan semua stakeholder, bagaimana bisa terus meningkatkan angka literasinya yang di Indonesia masih cukup rendah lah gitu ya dibanding angka inklusinya itu, Mbak Maria. Ya, inklusinya terlalu tinggi karena bukan banyak yang tahu dan paham, tapi banyak yang ikut-ikutan. Betul. Itu dia yang sangat-sangat beresiko ya.